Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya masih membahas materi untuk anak-anak kelas 9 dan anak-anak lain yang membutuhkan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau kamu diberikan suatu persamaan kuadrat, lalu kamu disuruh mencari bilangan ya atau angka yang kalau bilangan itu diganti ke variabelnya, ke hurufnya, lalu dihitung, itu akan menghasilkan sama dengan 0. Nah kan bilangan itu kan banyak sekali ya, banyak sekali bilangan, tetapi dari sekian banyak bilangan hanya akan ada 2 yang menghasilkan jawaban yang benar. Nah berarti kan kalau kita pakai cara coba-coba itu bisa sangat lama sekali ya. Jadi ada beberapa metode untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini berarti kita mencari faktor ya, mencari faktor dari angka dan variabel yang ada pada persamaan kuadrat itu. Nah, faktor itu adalah pembagi. Jadi kita mencari suatu angka atau huruf yang bisa membagi angka-angka yang ada pada persamaan kuadrat itu. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian dari cara memfaktorkan. Oke, kita langsung praktekkan dalam contoh soal. Jadi, tentukan akar persamaan kuadrat berikut ini. Yang A, 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, jawabannya iya karena dia sama dengan 0. Dan ada variabelnya hanya satu jenis, lalu ada yang berpangkat 2. Tetapi ini tidak lengkap karena tidak ada C-nya, tidak ada konstanta ya. Biasanya di belakang X itu ada angka lagi, tapi nggak apa-apa. Ini tetap persamaan kuadrat namanya. Oke. Nah kalau menggunakan cara pemfaktoran, yang pertama adalah cari faktor dari angka-angkanya dulu ya. Cari faktor dari 2 dan 5 ya. Jadi faktornya yang kita cari itu faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu artinya dari 2 angka itu kita mencari satu faktor yang sama ya. Nah 2 itu hanya bisa dibagi 2 dan 1. 5 itu hanya bisa dibagi 5 dan 1. Nah berarti ada yang sama dong. Yang sama itu adalah mereka sama-sama bisa dibagi 1. Jadi satunya itu yang kita ambil. Itu faktor persekutuan dari 2 dan 5. Lalu kalau mencari faktor persekutuan dari huruf ya, kamu cari yang hurufnya sama dulu. Nah ternyata nih X pangkat 2 sama X kan sama-sama memiliki huruf X. Nah untuk mencari faktor persekutuan dari huruf, kita mengambil huruf yang jumlah pangkatnya lebih sedikit. Jadi ini X pangkat 2 kan pangkat 2. Kalau X aja itu sebenarnya dia berpangkat 1 ya, tapi tidak ditulis satunya. Maka yang diambil adalah yang huruf yang pangkatnya lebih sedikit. Yang kita ambil adalah huruf X-nya. Kita ambil huruf X-nya. Nah, jadi langkah pertama pemfaktoran adalah menentukan faktor dari bilangannya. Yang kedua menentukan faktor dari hurufnya. Baru kita bikin tanda kurung. Ini faktornya sudah ketemu. Lalu kita bikin tanda kurung. Ya. Kalau yang tidak ada C-nya itu kurungnya 1 saja. Ya. Lalu kurung ini diisi sama apa? Kurung ini diisi sama huruf dan bilangan yang kalau faktor yang luar ini dikali ke dalam, itu akan kembali lagi menghasilkan 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Jadi bagaimana caranya 1x ini bisa menjadi 2x kuadrat? Caranya adalah satunya dikali 2. Karena 1 kali 2 kan 2. Sekarang bagaimana huruf X-nya menjadi huruf X pangkat 2? Nah, di sini kan dia X-nya sudah ada 1. Berarti kita tambahkan 1 huruf X lagi. Jadi 1 tambah 1 jawabannya X pangkat 2. Jadi 1X dikali 2X jawabannya 2X kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana 1X ini berubah menjadi plus 5X? Nah, 1 supaya jadi plus 5 dikalinya plus 5 juga. 1 dikali plus 5 kan plus 5. Ini kan plus 5x, berarti dia hanya punya 1 huruf X. Kebetulan di sebelah satunya sudah ada 1 huruf X. Maka di sini tidak perlu lagi ditambahin huruf X karena sudah ada 1x di sini.
karena 5x-nya hanya berpangkat 1. Nah, inilah faktor dari 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Saya tulis lagi ya. Jadi faktornya adalah 1x dalam kurung 2x tambah 5 sama dengan 1. Sama dengan 0, sorry. Nah, inilah yang disebut dengan faktor. Inilah yang namanya memfaktorkan. Sekarang baru setelah didapatkan faktornya, baru kita cari akar persamaannya. Caranya ya, yang bagian luar sama yang dalam tanda kurung kita pisahkan. Yang 1x-nya dijadikan sama dengan 0 karena ini sama dengan 0. Atau karena ada 2 ya, jadi pakai atau. Yang di dalam kurungnya juga kita jadikan sama dengan 0. Nah, jadi kalau kamu sudah dapat faktornya, dipisahkan faktornya, sama-sama diberikan tanda sama dengan 0. Lalu gunakan konsep pindah ruas sampai kamu bisa mendapatkan x sama dengan. Nah, ini kan ada 1x. 1x itu sebenarnya sama dengan x. Nah, jadi satunya boleh tidak ditulis. Jadi yang pertama x-nya 0. Yang kedua ini pindah ruas. Jadi 2x sama dengan, ini plus 5-nya pindahkan. Jadi 0 kurang 5 karena ini tambah dipindahkan jadi kurang. Jadi 2x sama dengan 0 kurang 5 min 5. Supaya tinggal x, maka 2x itu 2 kali x. Kalinya dipindahkan jadi bagi. Jadi x sama dengan min 5 dibagi 2. Nah, jadi kalau disuruh tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 0, jawabannya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan min 5 per 2. Nah, bisa jadi ini yang x1-nya, bisa jadi ini yang x2-nya, terserah. Tetapi biasanya penulisan himpunan penyelesaian jawaban itu diurutkan dari yang kecil dulu. Nah, karena ini negatif, berarti ini lebih kecil ya. Boleh ini jadi x1-nya, ini yang jadi x2-nya. Atau kalau mau kayak tadi, ini x1, ini x2 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, oke. Ini contoh nomor 1. Sekarang saya contohkan sekali lagi yang kedua, supaya lebih ngerti lagi. Pertama, kita cari faktor dari 8 dan 12. 8 dan 12. Nah, cari sebuah bilangan, sebuah angka yang sama-sama bisa membagi 8 dan 12 gitu ya. Jawabannya adalah 4. Nah, 4. 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3. Nah, gitu. Jadi gitu. Nah, faktornya itu adalah sebuah bilangan yang bilangan itu bisa membagi 8 dan 12 gitu. Sekarang kita cari faktor dari huruf. Di sini ada huruf x pangkat 2, ada huruf x. Kita ambil huruf yang pangkatnya lebih sedikit. Jadi yang kita ambil adalah huruf x-nya saja. Nah, ini adalah faktor dari angka, ini adalah faktor dari huruf. Nah, setelah selesai kita kasih kurung. Satu aja kurungnya. Kita jadikan sama dengan 0. Lalu kita kembalikan lagi menjadi 8x kuadrat min 12x. Kira-kira 4 supaya jadi 8 dikali 2. X supaya jadi x pangkat 2, tambahin x 1 lagi. Jadi 4x dikali 2x hasilnya pasti 8x kuadrat. 4 kali 2 8, x kali x kuadrat gitu. Sekarang bagaimana 4 supaya menjadi min 12 dikali sama min 3? Karena 4 kali 3 12. Karena ini min 12x berarti ada satu huruf x di belakangnya. Nah, kebetulan di belakang 4x sudah ada satu huruf. Jadi di sini tidak perlu lagi diberikan huruf x, karena nanti 4x dikali min 3 jawabannya sudah min 12x. X-nya dapat dari yang sini. Nah, inilah faktor dari 8x kuadrat min 12x sama dengan 0. Nah, setelah ketemu faktornya dipisahkan. Yang di luarnya masing-masing dijadikan sama dengan 0. Lalu menggunakan konsep pindah ruas diubah menjadi x sama dengan, yang ini berarti x sama dengan 0 dibagi 4. Nah, 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Nah, ini supaya menjadi x, min 3 nya pindahkan dulu. Jadi 2x sama dengan 0 ditambah 3, 2x sama dengan 3. Lalu supaya jadi x, 2 nya dipindahkan. Pokoknya kalau ada angka nempel sama huruf angkanya itu kalau dipindahkan jadi bagi ya. Jadi 3 dibagi 2. Nah, inilah yang disebut dengan akar penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi
Jadi kalau disuruh menuliskan himpunan penyelesaiannya, HP-nya adalah jawabannya 0,3/2. Ini namanya himpunan penyelesaian. Jadi maksudnya kita menggabungkan jawabannya, kan jawabannya ada dua, 0 dan 3/2. Nah, 0 dan 3/2 ini kalau kamu ganti ke sini angkanya, dijamin pasti hasilnya sama dengan 0 kalau kamu hitung. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, ini adalah contoh mencari akar persamaan kuadrat yang tidak ada C-nya, tapi hanya ada AX kuadrat plus BX. Nanti akan saya contohkan lagi untuk tipe-tipe yang lain. Jadi ada banyak tipe ya, nah ya. Oke, selamat belajar.